Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, kesempatan, dan semoga itu semua bisa kita manfaatkan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tujuan memberikan peringatan ataupun memberikan kabar gembira kepada kita bersama. Namun sebelum kita memulainya, kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang bisa jadi dengan kisah ini memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan dunia. Di sebuah daerah yang terletak di tanah Arab Saudi sana, ada salah seorang yang sudah meninggal atau salah seorang yang meninggal. Namun dia tidak lagi memiliki keluarga dekat dan dia adalah orang yang kaya raya. Kemudian ketika dia meninggal, maka wali hakim bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mana keluarganya? Maka tidak ada yang bisa menjawab karena memang dia tidak memiliki keluarga. Dia memang disibukkan dengan dunia, dia sibuk dengan bekerja, dia tidak peduli dengan keluarganya. Intinya dikala dia wafat, dia meninggalkan harta warisan yang banyak sekali. Kemudian tiba-tiba dicari dan dicari. Ketika dicari, ditemukan ada 3 keluarga yang berasal dari keluarga yang jauh. Bukan keluarga dekatnya, tapi keluarga jauhnya. Dan mereka menjadi orang yang berhak untuk menerima warisannya. Kemudian akhirnya dipanggillah orang yang bertiga ini. Ketika mereka dipanggil oleh wali hakim bahwa fulan bin fulan, apakah dia keluarga kalian? Orang yang bertiga ini mengatakan iya, tapi dia tidak pernah melihat kami. Dia sibuk dengan dirinya, dia tidak pernah tahu kami pun tidak pernah tahu tentang dirinya. Kemudian akhirnya wali hakim mengatakan bahwa fulan itu sudah meninggal. Namun dia meninggalkan harta warisan, dia tidak memiliki rahim yang terdekat kecuali kalian bertiga. Dan aku panggil kalian untuk memberikan harta warisan fulan ini kepada kalian. Seolah-olah orang yang bertiga ini mendapatkan durian runtuh. Mereka tidak berusaha, mereka tidak bekerja, namun tiba-tiba dipanggil, kemudian diberikan kepada mereka harta warisan dari orang yang tadi meninggal. Kemudian akhirnya dibagikan. Ketika dibagikan kepada yang pertama, dibagikan kepada yang kedua, dibagikan kepada yang ketiga, maka apa Bapak kata wali hakim? Wali hakim mengatakan kepada orang ini yang tadi mendapatkan warisan, aku ingin memberikan saran kepada kalian. Apa sarannya? Kalian kan mendapatkan harta ini secara cuma-cuma, bukan berasal dari usaha kalian, tapi betul-betul tiba-tiba kalian mendapatkan bagian tanpa ada usaha kalian. Bagaimana menurut kalian? Ini hanya sekedar usulan dari wali hakim. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya harta warisan yang sudah kalian terima, kalian keluarkan sedikit, kemudian harta warisan yang tadi kalian keluarkan kita bangunkan untuk membuat musalla atau masjid atas nama orang yang sudah meninggal ini? Itu adalah usulan yang dilontarkan oleh wali hakim kepada ahli waris yang mereka tidak berusaha, namun tiba-tiba mereka mendapatkan warisannya. Maka ditanyalah orang yang pertama, apakah kamu setuju dengan usulan yang aku sebutkan? Wali hakim tidak bisa memaksa, namun dia hanya bisa menyampaikan usulannya. Maka dia bertanya kepada orang pertama, apa kata orang pertama? Maaf Bapak wali hakim, aku tidak bisa, karena aku memiliki hutang yang sangat banyak. Jadi yang pertama dia minta izin, tidak bisa mengeluarkan harta yang tadi dia dapatkan secara cuma-cuma karena dia punya hutang. Alasannya, hutangnya mungkin semuanya terbayar, namun alasan dia tidak mau. Kemudian ditanya lagi yang kedua, wahai fulan, apakah kamu mau atau tidak? Maka yang kedua mengatakan, aku memiliki tanggungan, aku punya keluarga, aku punya anak, disebutkan semuanya. Intinya dia juga tidak mau. Sebenarnya bisa, namun dia tidak mau. Wali hakim tidak bisa memaksa. Kemudian tiba yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua masih memberikan jawaban yang tidak terlalu menyakitkan.
Yang ketiga, dikala bertanya, wahai fulan, maukah kamu mengeluarkan harta warisan ini sedikit, kemudian kamu jadikan infak atas nama orang yang sudah meninggal ini? Apa jawaban orang yang ketiga? Wahai Bapak Wali Hakim, kenapa engkau menganjurkan dan memberikan usulan yang demikian kepada kami? Kenapa dulu dia, orang yang meninggal ini dimaksudnya, kenapa dulu dia ketika dia hidup, kenapa dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bangun masjid? Kenapa dia tidak bangun musalla? Kenapa dia tidak bantu kaum muslimin? Kenapa sekarang dikala dia sudah meninggal, kami yang engkau tekankan untuk membayar dan membangun masjid atas namanya? Kenapa dulu dia dikala hidup dia tidak melakukannya? Kenapa sekarang? Sebuah ungkapan yang menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Dari cerita ini, dan ini adalah cerita fakta, bahwa dikala kita wafat, dikala kita meninggal, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang menerima harta warisan kita, atau apa usaha kita selama ini, kita tidak tahu. Yang akan kita bawa, makanya Nabi SAW menyebutkan yang akan mengikuti si mayit itu ada tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji uthnan wa yabqa thalith wa yabqa wahid. Yang dua akan meninggalkan dirinya, mau tidak mau mereka akan meninggalkan dirinya, keluarganya, hartanya, dan yang tersisa adalah amalannya. Nah, orang ini dikala diminta oleh Bapak Wali Hakim keluarkan sedikit daripada warisan tersebut untuk kita bangunkan masjid, dia mengatakan, kenapa dulu dikala dia masih hidup dia tidak melakukannya? Artinya apa, ikhwatul Islam? Itu sebenarnya cambukan bagi kita bersama. Kenapa dikala kita masih hidup kita tidak berbuat untuk agama Allah, sesuatu yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan tunggu kita wafat, nanti sampai kita mati kita baru berbuat atau berniat. Apakah orang lain akan berbuat untuk kita? Kita tidak bisa tahu jawabannya. Makanya di dalam Al-Quran, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian menolong agama Allah, dan Allah tidak pernah butuh pertolongan, artinya Allah menginginkan kita punya andil dalam agama. Setiap kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apa andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah berjuang untuk diri kita pribadi yang pertama, kemudian juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita? Apa andil kita? Kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah dan Allah bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, apa andilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Dan jawabannya tergantung kepada kita masing-masing, ikhwatul Islam. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan banyak, Allah berikan kepada kita semuanya banyak, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. In tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah juga pasti menolong kalian. Nah, ayat ini ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Muhammad, yaitu surat namanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, ikhwatul Islam? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, sebagai contoh bagi kita bersama. Kalau kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya mulai dari diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, semuanya habis dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan, tapi paling tidak kita memiliki andil dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kita harus ada andil, walaupun andil kita berbeda-beda, namun tujuannya sama, sama-sama ingin bergabung dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Surat ini disebut dengan surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengulang tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu Nabi itu adalah orang yang kaya. Nabi bukan orang miskin. Ketika Nabi berumur 25 tahun dan ibunda kita Khadijah, ada yang menyebutkan berumur 40 tahun, ada yang menyebutkan berumur 28 tahun, Nabi menikah dengannya, menikah dengan wanita yang kaya, sehingga Nabi pun ikut kaya. Kemudian dikala Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hilang semua kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis semuanya. Mana harta Nabi yang selama ini bersama Khadijah?
Mana perdagangan Rasulullah SAW bersama Khadijah? Semuanya habis dikemanakan oleh Nabi SAW. Karena Nabi, ketika Nabi berdakwah, Nabi bukan hanya berdakwah dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan, juga dengan harta. Makanya di awal dakwah Nabi SAW butuh harta, sehingga harta yang tadi dimiliki oleh Nabi dan Khadijah semuanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, Rasulullah SAW bersama ibunda kita Khadijah punya harta yang banyak sekali, banyak. Karena ibunda kita itu Khadijah memang terkenal dengan hartanya, terkenal dengan wanita yang sukses di tanah Mekah, sehingga disebutkan harta mereka kurang lebih sampai 40, berkisar 40 juta rial. Kalau kita kalikan ke rupiah, kira-kira berapa rupiah? 40 juta rial. Betul 16 miliar Pak? Tidak terlalu sedikit tuh. 40 juta dikalikan sekarang 4.000 misalnya. 40 juta dikalikan 4.000 misalnya, berapa? Intinya itulah harta Nabi SAW. Tapi belum lagi Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, kecuali semua harta Nabi SAW tinggal sedikit. Apa artinya, ikhwatul Islam? Makanya surat ini disebut dengan surat Muhammad, yang mana wajib kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa banyak sebagaimana yang dilakukan Nabi, maka sedikit. Intinya kita harus ada andil. Sehingga ikhwatul Islam, ada di dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum mukminin, terutama orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu. Nabi SAW sangat butuh kepada bantuan kaum muslimin, karena akan terjadi perang yang sangat dahsyat, perang melawan orang-orang kufar, tempatnya jauh di musim panas. Kemudian menyumbanglah kaum muslimin, mereka berinfak. Sebahagian kaum muslimin mereka berinfak segenggam pohon korma atau segenggam buah korma. Itu yang mereka infakkan. Sehingga sebahagian orang-orang munafikun yang ada di Madinah, mereka mengatakan, apa gunanya kamu berinfak dengan segenggam korma ini? Apa manfaatnya? Kalau kita misalnya ingin berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, kita berinfak beras sebanyak ini, apa manfaatnya? Itu kalau menurut kita. Tapi kita tidak tahu apa menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang berinfak seperti ini, terutama sahabat Nabi SAW, mereka tidak punya kecuali ini. Sehingga dikala mereka berinfak, mereka menginfakkan semuanya. Dan Nabi SAW tahu mana di antara mereka yang jujur, mana yang tidak jujur. Makanya surat ini disebut dengan surat Muhammad, dan Allah menyebutkan di awal-awal surat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk kita semuanya. Artinya wajib kita mendengarkan baik-baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud apabila diawali sebuah ayat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kalian baik-baik wahai orang-orang yang beriman. Jangan dilewatkan begitu saja, jangan. Tapi ada perintah yang dianjurkan bagi kalian melakukannya, atau ada larangan yang diperintahkan kalian untuk meninggalkannya. Dan ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, yang mana hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. In itu adalah kalimat syarat. Artinya kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kalau kita balikkan, kalau kalian tidak mau menolong Allah, Allah pun tidak mau menolong kalian. Artinya kalau kalian tidak ada andil dalam agama, Allah tidak butuh kepada kalian. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Allah di akhir ayat ini. Makanya kalau kita lihat di surat Muhammad ini, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang menolong agama Allah. Kemudian apa balasan yang akan mereka dapatkan? Kemudian bagaimana kenikmatan yang akan mereka rasakan? Allah berbicara tentang yang demikian. Butuh motivasi dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ha antum haula tud'aun. Lihat orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dipanggil oleh Allah dengan keimanan. Lihat mereka. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah, agar mereka punya andil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Faminkum, ini sifat manusia. Faminkum man yabkhal. Banyak di antara mereka yang kikir. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir untuk dirinya.
Karena apa yang dia lakukan akan kembali kepada kita. Bukankah Allah menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum asatum falaha? Kalau kalian berbuat baik, kalau kalian berbuat baik, sesuatu yang Allah ridai, sesuatu yang Nabi sukai, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau seandainya kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Itu Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Allah menyebutkan di akhir surat Muhammad, fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang tidak mau bergabung dalam agama Allah. Bergabung itu artinya ikhwatul Islam bukan hanya sekedar memeluk agama Islam. Kalau memeluk agama Islam saja, maka semua kaum muslimin memeluk agama Islam, dan semua kaum muslimin rata-rata mereka ada andil di dalamnya, kalau itu yang dimaksud. Tapi lebih daripada memeluk agama Islam, karena Islam itu ibarat kebaikan yang sangat indah. Kalau kita misalnya mendapatkan dan merasakan keindahan yang luar biasa, maka kita tidak mau keindahan ini hanya kita yang memilikinya. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh keluarga kita. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh masyarakat kita. Kalimat bakhil di dalam ayat ini bukan hanya berkaitan dengan harta, tidak. Ada orang yang bakhil dengan harta, ada juga orang yang bakhil dengan kata-kata, ada juga orang yang bakhil dengan adab dan etika. Itu semua masuk ke dalam kata-kata bakhil. Ada di antara kita ikhwatul Islam, kalau berbicara tentang masalah bakhil harta, mungkin semua kita paham. Tapi ada orang yang bakhil dengan kata-kata, bertemu dengan kawannya, bertemu dengan saudara kaum muslimin. Di antara salah satu yang akan membuat menanamkan rasa cinta di antara kita sesama adalah kalimat salam. Assalamualaikum. Nah, di antara bentuk bakhilnya seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah mereka malas mengucapkan assalamualaikum dikala mereka berjumpa. Karena salam itu akan menanamkan kecintaan. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak salam, maka akan menanamkan kecemburuan dan berburuk sangka di dalam hati kita masing-masing. Itu juga disebut dengan bakhil. Ada juga orang yang bakhil dengan adab dan etika. Kita tahu Islam itu adalah agama yang berdiri di atas adab dan etika. Semua kebaikan, semua adab ada di dalam agama. Ada orang yang bakhil dengan adab. Ada orang yang misalnya mukanya masam saja sama kawannya, atau dia tidak mau menyapa saudaranya, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kalau kita bakhil dengan bakhil-bakhil yang tadi kita sebutkan, bakhil dengan harta, dengan kata-kata, dengan etika, dengan semuanya yang berkaitan dengan agama, fa innama yabkhalu an nafsi, maka mereka sama saja bakhil terhadap diri mereka masing-masing. Nah, ayat berikutnya ini ayat yang paling parah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Ketahuilah, Allah itu adalah zat yang maha kaya dan kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa in, kalau seandainya tatawallau, kalau kalian tidak mau tahu tentang saudara, tidak mau tahu tentang agama, apa yang terjadi kepada kaum muslimin tidak ambil pusing. Khali wali kalau bahasa Arabnya, biarkan itu berlalu, akan selesai juga secara sendirinya. Dia tidak mau ambil pusing. Ada saudaranya yang sakit, biarlah sakit, akhir-akhirnya nanti juga akan mati. Misalnya bahasa yang dia ucapkan. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, biarkan dia kesusahan. Ujung-ujungnya seperti ini. Intinya ikhwatul Islam, wa in tatawallau, kalau seandainya kalian tidak mau ada andil dalam agama Allah Azza wa Jal, apa kata Allah? Apakah Allah akan menyesal dengannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada apa yang kita lakukan? Tidak sama sekali. Makanya Allah peringatkan kepada kita bersama, ketika Allah panggil kita untuk bergabung di dalam agama, bukan berarti Allah butuh kepada kita untuk bergabung di dalam agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melakukan kebaikan, bukan berarti Allah butuh kepada kebaikan yang kita lakukan.
Ketika Allah mengajak kita untuk berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, melakukan sesuatu yang Allah ridha, bukan berarti Allah butuh kepadanya. Tapi ingat apa yang Allah sebutkan, sebuah cambukan yang luar biasa. Wa in tatawallau, kalau kalian tidak mau apa? Tidak mau bergabung dalam agama Allah, tidak mau punya andil dalam agama Allah, tidak mau melakukan sesuatu yang akan dia tinggalkan di dalam agama Allah, yastabdil. Apa arti yastabdil? Yastabdil itu ada kalimat badal, ada kalimat yastabdil. Yastabdil ini diambil dari kata-kata badal, tapi dia diawali dengan alif, sin dan ta. Artinya Allah benar-benar akan menggantinya. Apa maknanya? Kalau kita tidak mau, tidak masalah bagi Allah, mudah saja bagi Allah untuk mengganti makhluk yang lain, atau manusia yang lain, atau hamba yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian makhluk yang tadi diganti tidak sama perangainya dengan kalian. Apa artinya ikhwatul Islam? Ketika kita tidak memiliki andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah untuk mencari ganti. Karena hamba selain kita sangatlah banyak. Dan kita tidak punya Allah kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya ketika kita tahu makhluk selain kita, selain manusia sangat banyak, maka di saat itulah kita akan berebutan untuk memiliki andil mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita tahu kalau Allah tidak butuh kepada kita, berarti sebaliknya kita yang butuh kepada Allah. Maka Allah tadi menyebutkan wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Artinya apa? Kalian mau, kalian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian ikuti atau kalian tidak ikuti, Allah tidak butuh. Karena kalimat ghani artinya tidak butuh kepada orang lain. Nah, dari sinilah ikhwatul Islam, setiap kita mulai berfikir, kalau seandainya nanti saya meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, apa sesuatu andil yang sudah aku lakukan dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya apa? Itu adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Artinya maksimal umur kita itu 60 tahun. Kemudian setelah 60 atau 70 tahun, apa yang terjadi? Semua kita akan wafat. Semua kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian dikala kita kembali, apakah kembali demikian begitu saja tanpa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka kita mulai berfikir, kalau seandainya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa andilku dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Maka disitulah ikhwatul Islam, sebuah hadis yang sangat indah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3. Di dalam riwayat yang lain kecuali 7. Yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Dan ini selalu kami sampaikan dan berulang-ulang kami sampaikan ikhwatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan di dalam hadisnya anak kalian. Nabi tidak pernah menyebutkan anak saleh milik kalian, anak saleh keturunan kalian. Artinya apa? Berarti apapun usaha kita dalam andil membuat generasi kita merupakan generasi yang saleh, maka mereka semua adalah anak-anak kita bersama. Kita tahu ada di antara manusia mereka yang tidak punya anak, yang belum diberikan keturunan oleh Allah. Kita juga tahu ada sebahagian manusia diberikan keturunan oleh Allah, namun dia belum mendapatkan kesalehannya. Apakah terputus jalan ini dari Rasulullah SAW? Tidak. Makanya kami sangat ingat betul ikhwatul Islam, ada salah seorang, ini ceritanya bukan cerita lama, tapi cerita tahun-tahun terakhir. Ada seseorang yang mereka tidak punya, atau mereka punya anak, tapi anak mereka itu jalurnya bisa jadi jalurnya tidak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, jurusannya jurusan yang lain. Kemudian mereka ingin menciptakan generasi yang saleh agar nanti ada orang yang mendoakan dirinya. Jadi orang ini 3 beradik, dan rata-rata anak mereka rata-rata semuanya jurusan umum. Kemudian akhirnya yang bertiga ini sepakat, kita cari satu orang
yang mereka mungkin berlebih, bisa menghafal, bisa kita kader, bisa menjadi aset bagi kita bersama. Akhirnya 3 beradik ini mereka menyumbang. Dan ketika mereka menyumbang, mereka mencari mana kadernya. Dicarilah anak yatim, dicarilah anak-anak miskin yang bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disekolahkan. Akhirnya anak yang tadi mereka cari, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan terhadap niat yang mereka lakukan, walaupun sumbangan mereka sedikit saja. Dan mereka akan termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladin salihin yad'ulah. Waladun saleh, anak yang saleh. Anak siapa? Anak siapa saja. Apabila kita punya andil dalam agama Allah dan dalam mendidik anak-anak kaum muslimin, maka ingat, apabila mereka menjadi ulama, apabila mereka menjadi anak yang saleh, apabila mereka menjadi anak salehah, ketahuilah, kalau mereka mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa mereka yang menyekolahkan diriku, maka Allah akan ampunkan dosanya. Makanya ada sebuah cerita ikhwatul Islam, Sufyan bin Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Salah seorang yang bernama Yahya. Jadi Sufyan ini dia sibuk belajar, dan kita kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan ini cerita dinukilkan di dalam kitab-kitab sejarah. Dan yang membelanjakan dirinya ada salah seorang yang bernama Yahya. Yahya ini akhirnya meninggal. Kemudian dikala meninggal, ada kawannya yang bermimpi berjumpa dengan dirinya. Kemudian ketika kawannya berjumpa dengan dirinya, maka dia melihat Yahya berada di dalam kenikmatan yang luar biasa indahnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci surga, dibukakan dan dijadikan perkuburannya taman-taman surga. Kemudian kawannya ini di dalam mimpi, dan cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Terutama cerita generasi-generasi salaf. Karena kalau kita berbicara tentang mimpi, apabila berbicara tentang generasi-generasi sebelumnya tidak menjadi masalah. Sufyan Ats-Tsauri meninggal pada tahun 161 Hijriah, dan tahun ini masih generasi-generasi yang dipuji oleh baginda Nabi yang mulia. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jadi kalau ada di antara mereka yang bermimpi, kemudian mereka menceritakan mimpinya, maka boleh kita jadikan sebagai penguat atau sebagai motivator bagi kita bersama. Dan ini berbeda dengan orang-orang akhir zaman. Karena orang akhir zaman bermimpinya mimpi, kita tidak tahu kemana ujungnya, kemana pangkalnya, kemana arahnya. Kemudian mereka juga tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang terdahulu ada jaminannya, karena zaman mereka adalah zaman keemasan. Nabi yang menyebutkan, maka butuh kita mengetahui tanggalnya. Maka sengaja kita menyebutkan 161 Hijriah, artinya masih zaman yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini generasi sahabat akhirnya pada tahun 120 Hijriah. Generasi tabi'in akhirnya adalah tahun 180 Hijriah. Generasi atba'ut tabi'in akhirnya pada tahun 240 Hijriah. Generasi ini adalah generasi yang mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memuji mereka kecuali Allah yang mengizinkan Nabi untuk memuji mereka. Nah, Yahya ini dilihat di dalam mimpi oleh kawan-kawannya. Kenapa kamu bisa mendapatkan kenikmatan tersebut? Apa jawaban Yahya? Karena doa Sufyan Ats-Tsauri. Karena doa Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya ikhwatul Islam, waladin saleh, anak yang saleh yang mendoakan diri kita, bisa jadi anak kita, dan kita sangat bersyukur kepada Allah kalau itu adalah keturunan dan anak kita. Namun kalau kita tidak punya keturunan, atau keturunan kita mungkin berbeda misalnya, maka masih banyak keturunan kaum muslimin yang lainnya, yang mana anak mereka juga anak kita, kalau seandainya kita punya andil dalam mendidiknya. Waladin salihin yad'ulah. Kemudian itu yang pertama. Yang selanjutnya apa? Sedekatin jariyah, yaitu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sedekah jariyah. Apa bagaimana bentuk sedekah jariyah? Memberikan makan kepada kaum muslimin, memberikan minum kepada kaum muslimin, semuanya bagian daripada sedekah jariyah. Karena apabila kita memberikan makan dan minum kepada mereka, kemudian minuman ini diminum, makanan ini dimakan, kemudian makanan ini berubah menjadi darah daging, minuman ini juga berubah menjadi darah daging, kemudian orang yang kita berikan minum, mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Mereka salat Allahu Akbar. Setiap kali dia mengucapkan Allahu Akbar, ada makanan kita yang masuk ke dalam tubuhnya, ada minuman kita yang masuk ke dalam tubuhnya.
Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian ingin memberikan makan dan minum kaum muslimin, berikan makan dan minum orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan makan kepadanya, kita berikan minum kepadanya, maka mereka akan memanfaatkan beribadah, dan setiap kali mereka beribadah, maka kita ada pahala di dalamnya. Sedekah jariah, banyak kesempatan ikhwatul Islam. Kemudian yang berikutnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ikhwatul Islam, tentunya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu dunia, semua ilmu agama ada di dalam kitabullah azza wa jalla. Dan ini terbukti ikhwatul Islam. Tidakkah kita tahu bagaimana sejarah kaum muslimin, terutama di zaman khilafah Al-Abbasiyah? Kaum muslimin itu adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mencontoh orang-orang Islam, bahkan sampai sekarang. Dulu orang-orang yang tidak beriman, mereka bangga mengucapkan assalamualaikum. Makanya diberikan beberapa contoh. Ini sekedar contoh saja bagaimana keagungan Islam, yang mana pada akhirnya itu dilakukan oleh semua kaum muslimin. Kita contohkan, kalau ada orang yang wisuda, biasanya mereka memakai baju. Bahkan sekarang wisuda sudah mulai dari TK ada wisuda, SD ada wisuda, SMP ada wisuda, semuanya ada wisuda. Tapi pakaiannya sama. Apa namanya baju-baju yang mereka pakai biasanya? Bukan yang di kepala, yang di ini. Seperti baju yang dipakai baju, ada kan? Apa nama bajunya? Nah, terutama yang sudah diwisuda. Apa nama bajunya? Saya tidak tahu. Karena di sana tidak ada istilah wisuda, sudah tamat pulang sudah. Kepada seluruh dunia, kita tidak berbicara tentang dunia. Kita mungkin hanya berbicara terhadap skala keluarga. Kita tidak berbicara tentang perkara yang besar. Kita berbicara tentang ilmu kita, ilmu untuk anak didik kita. Karena anak-anak kita ajarkan kepada mereka Al-Fatihah, kemudian mereka akan membacanya. Kemudian ketika kita wafat, mereka salat mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kali mereka membaca Al-Fatihah, kita dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Kemudian anak kita ada lagi anaknya, anak dia ada lagi anaknya. Mereka ajarkan Al-Fatihah, diajarkan, kita tetap mendapatkan pahalanya. Baru satu Al-Fatihah yang kita ajarkan. Bagaimana kalau kita ajarkan anak-anak kaum muslimin Al-Quran? Bagaimana kalau kita ajarkan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kami ingin menyampaikan sebuah bentuk amalan yang kita berharap kepada Allah agar amalan ini akan memberikan kelapangan bagi mereka yang melakukannya. Kita tahu mushaf yang kita pegang ini disebut dengan mushaf Mujamma' Malik Fahad. Mushaf yang kita pegang ini, dan kita semuanya tahu, namanya mushaf Mujamma' Malik Fahad. Artinya mushaf yang dicetak oleh Raja Fahad, raja yang ada di Arab Saudi, dan dia sudah lama meninggalnya. Namanya Malik Fahad. Tahukah kita apa sejarahnya? Jadi sejarahnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi tiba-tiba ada orang tua tiba-tiba datang kepada Raja Fahad. Wahai raja, wahai baginda raja, wahai paduka raja. Karena pada waktu itu mushaf dicetak ada yang di Mesir, ada yang di Pakistan. Makanya mushaf-mushaf kita yang lama, mungkin bagi orang tua kita yang terdahulu, mushaf yang berwarna kuning. Mungkin sebagian kita pernah menemukannya. Tapi sekarang mushaf-mushaf seperti ini sudah mulai sedikit, dan ini sudah mulai tersebar banyak sekali semenjak ini dilakukan atau disebarkan. Namun di sana ternyata ada kisah yang sangat indah. Ada orang yang masuk bertemu dengan paduka raja. Kemudian dikala dia bertemu, dia mengatakan, wahai baginda raja, kenapa kamu tidak membuat sebuah percetakan Al-Quran yang mana percetakan tersebut diletakkan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Al-Quran itu disempurnakan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang memikirkan usulan ini kecuali dia, dan baru dia sampaikan di zaman Raja Fahad. Raja Fahad mendengarkan usulan ini, langsung dia mengindahkannya, kemudian memberikan instruksi buat percetakan Al-Quran yang paling besar di dunia di kota Madinah.
dan dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh kaum muslimin. Sekarang mana Raja Fahad? Di dalam kubur. Mana Qurannya? Di seluruh dunia sesuai dengan keinginannya. Bukankah itu disebut dengan sedekah jariyah? Bukankah orang yang tadi menunjukkan dan memberikan isyarat kepadanya? Karena ada di antara kita, itulah makna yang kita sebutkan. Ada andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kikir dalam kata-kata. Itu makna yang ingin kami sampaikan. Kadang ada usulan kita, usulan yang berlian. Mungkin masalah harta kita tidak ada. Tapi usulan kita punya usulan-usulan yang berlian, apabila diterapkan dan dilakukan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu maknanya. Makanya Allah menyebutkan waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Jangan kita kikir walaupun hanya sekedar dengan kata-kata, karena bisa jadi dengan ungkapan kata-kata yang keluar dari lisan dan mulut kita dilakukan oleh orang lain, mereka dapatkan pahala, kita juga ada bagian di dalamnya. Seperti yang tadi kita contohkan, dia hanya sekedar mengatakan, wahai baginda raja, apa salahnya kalau engkau membangun percetakan Al-Quran di kota Madinah? Baginda raja tidak pernah terlintas dalam pikirannya, padahal mereka punya uang, mereka punya harta. Mereka mengatakan cukuplah percetakan yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Sampai sekarang percetakan itu bermanfaat bagi seluruh dunia. Yang kita pegang ini itulah dia. Yang dibagi-bagikan di masjid kaum muslimin itulah dia. Coba bayangkan berapa kaum muslimin yang sudah membacanya. Setiap orang yang membacanya, orang yang tadi menyebutkan dan memberikan isyarat, ada bagian untuknya. Yang mencetaknya, yang memberikan instruksi, rajanya juga ada bagian untuknya. Yang mau mengoreksinya ada juga bagian untuknya. Semua mereka yang ada andil dalam Al-Quran ini, mereka ada pahalanya. Artinya ikhwatul Islam, kita harus memikirkan cara apa andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala, harus dicari. Makanya tadi kita telah menyebutkan 3, ada lagi disebutkan tambahan dari para oleh Rasulullah SAW yang lain. Seperti misalnya memberikan air kepada kaum muslimin. Ada lagi yang menambah, menyebarkan mushaf. Itu juga bagian daripada sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita kalau seandainya kita sudah tiada. Kemudian ada lagi yang menyebutkan mengalirkan air sungai. Kita tahu banyak sungai-sungai yang rusak atau banyak sungai yang tidak terpelihara. Kalau ada kaum muslimin yang mengalirkannya, membersihkannya, ada andil di dalamnya sesuai dengan kemampuannya, maka masuk di dalam ayat in tansurullaha yansurkum. Kemudian juga yang ketujuh, di antara salah satu kita punya andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah membangun tempat orang beribadah di dalam tempat tersebut, terutama rumah Allah, baik itu yang namanya musalla ataupun yang namanya masjid ataupun namanya sekolah ataupun namanya tahfiz. Semua tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, maka itu termasuk ke dalam bagian kita punya andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mulai dari sekarang kita harus berpikir ikhwatul Islam, apa usaha yang kita lakukan untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti Allah butuh kepada yang kita lakukan. Allah tidak pernah butuh. Bahkan kepada kita semua Allah tidak pernah butuh. Tapi kita yang butuh kepada perbuatan yang kita lakukan. Kita yang butuh kepada amalan-amalan tersebut. Dan kita berharap kalau seandainya Allah memanggil kita, maka kita bisa memberikan jawabannya. Ya Allah, aku punya andil dalam agamamu, ikhlas karenamu, mengharapkan pahala dan ridhamu. Kemudian Allah menerima walaupun sedikit, maka bisa jadi dengan yang sedikit itulah Allah mudahkan langkah kita menuju ke dalam surganya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tidak akan berlama-lama dan kita buka sesi yang kedua. Namun sebelum kita buka sesi yang kedua, kami dulu yang ingin bertanya, siapa yang bisa mengulang poin-poin yang tadi telah kita sampaikan, yaitu bagian-bagian andil kaum muslimin dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 yang tadi kami sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkannya, angkat tangannya. Sepertinya kita dahulukan yang tua nih ya. Nah, mana yang tua nih? Atau pura-pura tua juga nggak apa-apa. Nah, mana yang tua? Abang atau abang ini? Sepertinya dia ya. Baik, silakan Bang. Yang pertama, anak yang soleh. Anak siapa anak soleh itu Bang? Namanya soleh atau anak siapa? Boleh anak kita, boleh anak orang lain. Kenapa Abang mengatakan demikian? Oh, Ustaz yang menyampaikan. Baik, silakan. Baik, mantap alasannya. Baik. Ini kayaknya fanatik ini Bang ya. Baik, yang kedua, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Apa arti jariyah?
Jariyah apa arti jariyah? Jariyah itu disebut dengan jariyah, artinya mengalir. Mengalir, makanya jariyah artinya mengalir. Jadi sedekah yang mengalir. Berarti ada sedekah yang tidak mengalir, ada atau tidak? Banyak. Baik, yang lain. Ilmu yang bermanfaat, apa itu ilmu yang bermanfaat? Baik, yang lanjutnya, yang keempat. Baik, mengalirkan air. Baik, yang kelima. Al-Quran mushaf, wakaf al-mushaf Al-Quran. Yang keenam, membangun masjid, ada andil dalam pembangun masjid. Yang ketujuh, tidak ada catatannya Bang, yang ketujuh ya. Insyaallah, silakan Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga memberikan manfaat ya Bang ya. Abang mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini, silakan. Masya Allah, syukur Bang ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mana kalau ada di antara kita yang bertanya, kami persilahkan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ini? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Ada sampai sekarang atau tidak? Yang banyak mengaku. Saya juga disebut dengan Mas Taib, banyak mengaku. Siapa yang bisa jawab? Apakah ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang? Ada, apa alasannya Bang? Siapa yang bilang Imam Mahdi keturunan Nabi? Dari Hasan, orang tuanya dari Hasan. Terus Hasan keturunan Nabi? Dari keturunan Nabi. Dari siapa? Dari Ali, Fatimah. Mereka keturunan Nabi, keluarga Nabi. Apa dalilnya? Al-Bait. Apa dalil mereka Al-Bait? Ini dia. Silakan Bang. Insyaallah, barakallahu fiik. Saya cuma bertanya ya Bang ya. Mempertegas saja. Apakah ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang? Banyak. Kami baru tahu. Ternyata dosen-dosen kami di kampus itu rata-rata mereka semuanya keturunan Hasan dan Husain. Mereka rata-rata, Ustaz Yoga ini tidak tahu nih. Rata-rata kami baru tahu, belum beberapa lama ini kami tahu. Ternyata banyak di antara mereka keturunan Hasan dan Husain. Tapi mereka tidak mau memberitahu. Kenapa mereka tidak mau memberitahu? Kita contohkan. Ada dua orang anak. Yang satunya anak ustadz, yang satunya anak orang awam. Mereka berkawan. Ketika mereka berkawan, mereka sama-sama merokok. Contoh, sama-sama merokok. Siapa yang paling kena marah antara anak ustadz atau anak orang awam? Padahal kesalahannya sama-sama merokok. Kenapa anak ustadz yang kena marah? Ini anak bukan ustadznya. Ini anaknya. Bisa dipahami? Kenapa anak ustadz yang harus lebih parah kena marahnya? Anak ustadz lebih rawan, anak orang lain tidak rawan. Enggak terbalik tuh. Belum pas jawabannya. Siapa yang tahu jawabannya? Karena ilmu anak-anak. Misalnya anaknya baru 10 tahun misalnya. Masih anak-anak. Jawabannya tidak lain tidak bukan karena ayahnya. Karena ayahnya. Coba kalau ayahnya tidak ustaz. Iya atau tidak? Artinya ikhwatul Islam, keturunan itu memberikan pengaruh. Makanya maksud kami ini, kenapa dosen kami ini tidak mengatakan mereka keturunan Hasan dan Husain? Karena yang namanya manusia pasti salah. Kalau mereka salah, mereka takut ada orang yang mencaci,
atau yang mencela nenek moyangnya. Bisa dipahami? Mencela ayahnya. Sehingga kalau orang yang mencela ayahnya, maka mereka akan berdosa. Dan yang menyebabkan orang ini berdosa adalah dia. Bisa dipahami? Jadi kenapa mereka sengaja menyembunyikan identitasnya? Karena nanti kita tahu kita bermuamalah. Muamalah itu pasti ada salah, ada silap, ada dosa, ada kesalahan yang terjadi. Dan kita tahu muamalah yang namanya muamalah. Kemudian dikala bermuamalah, di sela-sela bermuamalah, mereka tidak menyebutkan identitasnya. Karena nanti kalau mereka salah, percuma kamu ini keturunan. Takut keluar bahasa-bahasa seperti ini. Enggak siap menjadi penyebab orang lain mengeluarkan kata-kata ini. Maka lebih bagus mereka menyembunyikannya. Sehingga dikala mereka menyembunyikan identitasnya, maka orang tidak tahu. Kalau dia salah, kenapa kamu seperti ini? Enggak ada, selesai. Misalnya tadi dua orang anak tadi, yang satu anak ustadz, yang satu anak orang biasa, tapi orang lain tidak tahu kalau dia anak ustadz. Apakah mereka marahnya sama atau tidak? Sama, karena yang lain tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dia anak ustadz, kamu ini ayah kamu ustadz, misalnya seperti itu. Berbeda cara pandang orang itu berbeda. Nah, Nabi SAW wajib kita muliakan. Dan apabila ada orang yang menghina Nabi, maka hukumannya berbeda. Makanya secara hukum syar'i, kita berbicara tentang hukum syar'i, orang yang menghina Nabi itu tidak boleh hidup di dunia. Karena hak Nabi yang harus kita jaga. Sehingga keturunan Nabi itu banyak. Di semua dunia ini ada keturunan Nabi SAW. Kenapa banyak keturunan Nabi SAW? Karena Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini banyak istrinya. Keluarga Nabi itu banyak, nanti kita jelaskan. Kemudian Hasan dan Husain, mereka ini terkenal dengan kalimat talaq. Talaq itu artinya yang suka menceraikan. Artinya mereka nikah, cerai, nikah, cerai. Bukan karena mereka, tapi orang lain yang mau. Sehingga Ali berpesan kepada orang-orang Kufah, wahai kalian penduduk Kufah, jangan kalian mau nikahkan putri-putri kalian dengan anakku. Pesan ayahnya. Apa jawaban orang Kufah? Kami tidak mau. Kami tetap akan menikahkan putri kami dengan anakmu. Karena kemuliaan nasabnya. Makanya mereka disebut dengan talak. Dan orang berburu karena ingin nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya keturunan keluarga Nabi ada, zuriat Nabi banyak. Banyak sekali zuriat Nabi SAW. Tadi dicontohkan oleh abang kita. Nanti Mahdi namanya sama dengan Nabi Muhammad. Ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Sehingga namanya adalah Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya kalau ada Mahdi namanya Pak Ijo, bisa enggak jadi Mahdi? Banyak ikhwatul Islam di Mekah sudah berapa kali orang mengatakan saya Mahdi. Terakhir ada orang yang berasal dari Sudan, diambilnya mic, dia mengatakan saya Mahdi. Namanya entah apa namanya, kita tidak tahu. Nabi sudah jelas mengatakan namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya juga sama dengan ayahku, Muhammad bin Abdullah. Berarti itu namanya. Dan Nabi mengatakan dia dari keturunanku. Bisa dipahami? Iya, kita selalu menyebutkan keturunan secara silsilah. Nabi disebut dengan Abtar. Orang-orang Quraisy mengatakan Nabi itu adalah Abtar. Nabi itu terputus. Abtar itu artinya terputus. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah membantu dan membela Nabi karena orang-orang Quraisy mengatakan Abtar, Abtar, Abtar. Abtar itu artinya tidak ada anak keturunan laki-lakinya. Karena anak laki-laki dan anak perempuan dulu itu berbeda. Yang laki-laki dimuliakan, seperti misalnya Abu Lahab. Ketika lahir Nabi SAW, kenapa dia bahagia? Karena yang lahir itu laki-laki. Apakah Abu Lahab tahu kalau yang lahir itu akan menjadi seorang Nabi? Tahu dia atau tidak? Tidak tahu dia. Tapi yang membuat dia bangga, agar kita tahu kenapa Abu Lahab itu bangga, kenapa dia memerdekakan budaknya. Karena yang lahir itu laki-laki. Laki-laki itu punya perbedaan dengan perempuan. Sehingga dia bangga. Dengan kebanggaannya dia merdekakan budaknya karena bangga dengan kelahiran Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, dikala Nabi lahir, kebahagiaan dia adalah kebahagiaan karena Nabi menjadi seorang Nabi atau Nabi karena laki-laki? Karena anak laki-laki. Dia tidak tahu kalau itu akan menjadi Nabi. Makanya dikala Nabi mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Bukankah itu yang disebut dengan Abu Lahab? Artinya dia tidak tahu kalau Nabi akan menjadi Nabi. Tapi kenapa dia bangga? Karena itu anak laki-laki. Laki-laki itu berbeda.
Berbeda kedudukannya dulu. Sedangkan Islam mengatakan sama, bahkan kaum wanita, anak perempuan banyak keutamaannya. Nabi menyebutkan hunna mu'nisat. Hunna mu'nisat artinya mereka itu adalah teman mu'nisat, bercerita. Teman kalian akan berbagi bahagia. Hunna mu'nisat. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam. Ada seorang ayah, dia mendapatkan anak perempuan. Anaknya tumbuh, sudah mulai umur 10 tahun, 11 tahun. Dia mengatakan, orang tua ini mengatakan, aku selalu makan berdua dengan anak perempuanku. Tidak ada makanan yang paling enak yang ada dihidangkan oleh ibunya di atas meja, kecuali anak perempuan ini ambil dan disuapkan ayahnya. Bukankah itu tradisi anak-anak perempuan? Kemudian akhirnya apa kata orang ini? Ini cerita orang ini ya. Apa kata orang ini? Kemudian anak perempuanku diambil oleh orang lain. Itu bahasa kitanya, menikah. Kemudian otomatis dia tinggal bersama suaminya. Setelahnya Allah berikan kepadaku karunia yang lain, yaitu anak laki-laki. Sama, dia melakukan perbuatan yang sama. Sama-sama makan. Ketika anakku setiap kali makan, maka tidak ada makanan yang paling enak kecuali dia ambil, tapi dimasukkan ke dalam mulutnya. Artinya apa? Berbeda cara bermuamalah. Maka Nabi mengatakan hunna mu'nisat, sehingga anak laki-laki, anak perempuan kita tetap mengatakan alhamdulillah. Intinya ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak punya anak laki-laki. Makanya kenapa Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat? Apa sebabnya? Bukankah Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah SAW? Bahkan nama Zaid itu adalah Zaid bin Muhammad. Iya atau tidak? Kenapa Zaid bin Muhammad? Karena Nabi ingin mendapatkan anak laki-laki, sehingga kecintaan Nabi dan keinginan Nabi tersebut tidak tersalurkan kepada anak-anaknya, karena anak-anak laki-lakinya sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, maka tersalur kepada Zaid. Maka sehingga dengan itulah Zaid disebut dengan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah batalkan, tak boleh menasabkan seseorang kecuali kepada orang tua kandungnya, maka dirubah menjadi Zaid bin Harithah. Artinya makanya orang Quraisy mengatakan Nabi abtar, sehingga Allah dikala melihat Nabi bersedih, Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, yang abtar itu bukan kamu. Makanya dari ayat inilah berarti Nabi tidak lagi disebut dengan abtar. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, maka tentunya memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing, tapi intinya keturunan Nabi SAW akan tetap masih ada. Nabi yang menyebutkan ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang Najran, apa kata Nabi SAW? Panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Nabi menyebutkan panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Kemudian dikala dipanggil, yang dipanggil oleh Nabi adalah Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kemudian Nabi SAW memasukkan, makanya itu disebut dengan ahlul kisah. Kisah itu artinya pakaian. Dirangkul oleh Nabi SAW ibarat selimut, dirangkul oleh Nabi SAW, mereka itu adalah keluargaku. Berarti itu keluarga Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan dan keluarga Nabi bukan hanya keturunan ke bawah, tapi juga ke samping. Ke samping. Al-Abbas. Siapa anak Al-Abbas? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi anak Al-Abbas? Fadl bin Abbas. Itu mereka juga termasuk keluarga keturunan Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW. Makanya para ulama mereka tidak hanya mengkhususkan keluarga Nabi itu kepada keturunan ke bawah, tapi juga ke samping. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi keluarga Nabi SAW banyak, sehingga kita di antara kewajiban kita bersama, kita berselawat kepada Nabi dan kita juga berselawat kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. 4 termasuk Nabi SAW. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad yang pertama, Ahlul Bait yang kedua, istri yang ketiga, keturunan yang keempat. 4 kita berselawat. Artinya Allah gabungkan. Berarti mereka itu semuanya dimasukkan oleh para ulama termasuk ke dalam keturunan dan keluarga Rasulullah SAW. Hanya saja istri Nabi tidak ada memiliki keturunan kecuali dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jadi keluarga Nabi dan keturunan Nabi tidak hanya ke bawah tapi juga ke samping.
Bisa dipahami? Apa salahnya kalau Nabi ada keturunan? Hah? Karena ini sekarang kan banyak yang Habib. Sekarang banyak orang ngaku Habib Habaib, terus Ajaran itu banyak menyimpang. terus kalau menyimpang apa masalahnya? Ini masalah bagi agama kita juga. Kita nggak tahu mereka itu Habib atau tidak. Wallahu taala alam. Karena kewajiban kita ini penting ya. Dan selalu kami bercerita. Boleh bercerita tambah lagi ceritanya. Cerita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Agar kita tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan. Iya, ketika mereka memiliki kesalahan, itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana menghormati keluarga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi ada seorang wanita dan suaminya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu, karena memang ada sedikit perbedaan. Terutama orang-orang terdahulu yang menjadi keturunan Rasulullah SAW. Nah, kedua-duanya keturunan Nabi. Lahir anaknya berarti juga keturunan Nabi. Kemudian meninggal suaminya. Ketika meninggal suaminya, istrinya kesusahan. Bagaimana dia cari makan? Dia minta kepada orang lain, tidak mungkin. Karena orang tahu itu keturunan Nabi SAW. Maknanya dia malu. Dia ingin menjaga nama Nabi SAW, sehingga dia tidak mau meminta. Akhirnya dia pergi ke kampung sebelah, atau ke desa sebelah, atau ke kota sebelah. Karena orang-orang yang ada di daerahnya tahu kalau dia berasal dari keturunan Nabi SAW. Kemudian ketika sampai di daerah tersebut, maka dia mendatangi salah seorang yang ulama yang ada di sana. Ini cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kami lupa apa nama kitabnya. Kemudian dia datang minta tolong kepada orang ini. Aku adalah Fulanah bin Fulanah dan aku berasal dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya supaya identitasnya tidak diketahui oleh orang lain, karena dia melakukan demikian karena dia wanita, kemudian dia memiliki anak-anak. Kalau meminta di kampungnya dia malu, akhirnya dia pergi keluar bekerja susah. Anak-anaknya sudah hampir wafat. Apa yang harus dia lakukan? Seorang wanita apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia minta tolong kepada fulan ini. Kemudian apa kata fulan ini? Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Wanita ini tidak bisa jawab. Apa kata buktinya? Jadi dia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya dia pergi dalam keadaan sedih. Anaknya sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian akhirnya dia pergi ke tempat rumah yang bukan kaum muslimin, yang dia tidak beragama Islam. Kemudian dia mengatakan sebagaimana dulu yang dia katakan kepada orang ini, aku seperti ini, aku butuh bantuan, aku seperti ini. Akhirnya orang ini mengatakan silahkan. Disambutlah, diberikan makan kepada anaknya, diobati anaknya. Kemudian mereka tinggal di sana dalam beberapa waktu lamanya. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Orang yang pertama yang mengatakan, yang tidak mau membantu, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Kalau seandainya dia tidak keturunan Nabi, maka sudah wajib bagi kita membantunya. Kalau seandainya dia bukan keturunan Nabi, maka kewajiban kita membantunya. Iya atau tidak? Tiba-tiba ada seorang wanita dengan membawa anak yang sudah sakit, dalam keadaan yang betul-betul misalnya parah. Kemudian dia minta tolong kepada kita. Apakah kita bertanya, kamu dari mana? Apa asalmu? Siapa nama kabilahmu? Nah, itu yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan bantuan kita pada waktu itu. Terlepas dari jujur atau tidak jujur, itu urusan kedua. Kemudian orang yang tadi tidak mau membantunya, di malam harinya dia bermimpi semua umat Nabi berkumpul untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian semua mereka yang termasuk umat Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Kemudian datanglah orang ini kepada rombongan umat Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya juga umatmu, saya juga termasuk umatmu. Apa kata Nabi? Apa buktinya kamu umatku? Sama tidak dengan perkataan yang dia katakan sebelumnya? Sama atau tidak? Artinya ikhwatul Islam, kalau ada orang yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, tidak boleh bagi kita bertanya apa buktinya. Kewajiban kita menghormati Nabi SAW. Sedangkan dia jujur atau tidak jujur, itu urusan dia dengan Rasulullah. Kalau dia berbohong, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku,
baik itu hadis Nabi atau mengatakan keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, barang siapa yang berdusta semua dusta, maka dia sama saja menyediakan tempat duduk dalam api neraka. Tapi itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita menghargai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang mengatakan saya keturunan Nabi, maka kita percaya. Apa salahnya, susahnya kita percaya? Benar atau tidak itu urusan kedua, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi keturunan. Nah, sedangkan dari segi yang lain, dari segi agama, maka standar semua kita adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melihat banyak keturunan Nabi yang mungkin tidak sama dengan apa yang Nabi lakukan, tidakkah kita melihat kepada keturunan Nabi yang masih banyak yang masih seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi standar kita itu yang mana? Bisa dipahami maknanya? Sedangkan kalimat-kalimat habaib atau habib itu adalah istilah-istilah yang setiap daerah berbeda. Mereka cara panggilnya. Kalau di sana dipanggilannya hanya sekedar dibikin nama di belakangnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, terutama di dalam berdakwah, atau mereka salah di dalam melangkah, salah di dalam berdakwah, itu urusan mereka dengan Allah. Dan masih banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berdakwah, berjuang siang dan malam untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kami sebutkan dosen-dosen kami banyak sekali dari keturunan Nabi, hanya saja mereka tidak mau mengatakan dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menyebutkan sebuah kaidah, barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan pernah membuat dia cepat dengan nasabnya. Artinya inti daripada itu semua adalah iman dan takwa, terlepas daripada masalah nasab. Karena standar kita itu adalah iman dan takwa. Siapa saja keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, kalau mereka bertakwa, beribadah, istiqamah, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya. Bisa dipahami? Jadi kita, kalau seandainya mereka salah, maka kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan. Kalau bisa kita luruskan. Tapi kalau mereka mengaku, maka tidak menjadi masalah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dia itu nasabnya juga bersambung dengan Nabi atau tidak? Sambung dengan Nabi atau tidak? Pernah kita menyebut Habib Imam Syafi'i? Atau kalimat yang lainnya? Karena intinya ikhwatul Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dipotong ya, yang bagian rekamannya. Yang bagian rekaman mana? Jangan dipotong-potong ya, bahaya ini. Maknanya tidak menjadi masalah. Yang penting amalannya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, makanya kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini serba susah kita menjelaskannya. Disebutkan bahaya, tidak disebutkan berdosa. Serba-serbi jadinya. Makanya akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa mereka, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Setiap kali kita melihat saudara kita mereka salah di dalam melangkah, maka ucapan yang harus keluar dari lisan kita adalah Allahu yahdika. Bukankah itu adil? Allahu yahdika. Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Bukankah itu kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya? Karena dikhawatirkan kalau kita mengatakan secara umum, banyak di antara mereka. Kami punya teman dari Indonesia tentunya, dan dia betul-betul dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul keturunan Nabi. Jelas nasabnya, jelas sekali. Dan dia Masya Allah orang yang berdakwah di jalan Allah, yang secara umum ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita tidak melihat dirinya? Kenapa harus kita melihat yang lainnya? Dan itu bukan satu, bukan dua, banyak. Jadi intinya di dalam agama standarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak masalah ini, tapi jelas ya. Ada lagi masalah? Yang lagi sakit hati ya? Baik, yang lain. Nah, silakan. Ada? Iya. Ada atau tidak nih? Kalau media bikin gaduh ada atau tidak? Nah, gimana? Kalau seandainya bikin gaduh. Nah, media ini apakah ada andil atau tidak? Banyak andilnya. Itu juga bagian daripada menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita media, itu bagian sebenarnya tadi malu saya menyebutkan, mau menyebutkan, tapi tidak ada hadisnya. Tapi bisa kita kiaskan. Itu bagian daripada ilmu. Makanya media ini serba salah ya. Kalau yang ditampilkan ceramah ustadz dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi,
yang lihatnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang ditampilkan adalah kegaduhan antara ustadz dengan ustadz, itu paling suka orang menontonnya. Disitulah kita harus berhati-hati. Jadikan media ini wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang melihat, orang tidak melihat, itu bukan urusan kita. Urusan kita menyampaikan, menyebarkan. Dan itu tanggung jawabnya juga besar, terutama di zaman sekarang. Zaman memang orang perangnya perang media. Kita tidak pernah kenal orangnya, orang tersebut tidak pernah kenal kita. Kita belum kenal, kita sudah bergaduh. Belum kenal kita sudah bergaduh. Coba bayangkan betapa banyak dosa kita. Nah, maknanya jangan kita menjadi penimbul, pembuka dosa bagi orang lain. Sehingga kita tampilkan misalnya ceramah-ceramah, yang ceramah-ceramah misalnya ceramah kita tampilkan, kemudian kita nonaktifkan komentarnya misalnya. Kalau seandainya komentarnya itu banyak yang pedasnya. Karena memang tujuan media itu apa? Banyak orang yang berbuat media, banyak tujuannya ingin cari follower misalnya. Banyak orang yang cari media tapi khusus untuk menyebarkan agama Allah, itu dikembalikan kepadanya. Intinya itu bagian daripada ilmu yang disebarkan. Kita wafat, media kita masih ada. Ilmu yang orang-orang dengarkan, kita akan tetap mendapatkan pahala darinya. Kalau seandainya memberikan manfaat dan tidak membuat gaduh kaum muslimin. Makanya ini nasihat untuk bagi yang media itu manfaatkan di dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita menyebarkan agama Allah, diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Dilihat oleh orang lain atau tidak itu juga bukan urusan kita. Urusan kita punya andil dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat singkat dari kami untuk mereka yang punya media. Siapapun dia, kami juga demikian keadaannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang lain ada? Baik, ikhwatul Islam, kita cukupkan dulu sampai di sini.